Shalom, Tantangan Elia tahun 2022. Kami punya website, situsnya www.theelijahchallenge.org. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Kalau ingin mendapatkannya, email saja elijah003@gmail.com. Sekali lagi, email saya elijah003@gmail.com kalau ingin mendapatkan presentasi ini. Nah, kita mulai ya. Tujuan seminar Tantangan Elia begini ya. Melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Nah, itulah tujuan seminar ini, saudara-saudari. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu akan melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan segala suku dan segala kaum dan segala bangsa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Artinya, saudara-saudari, Tuhan mau supaya ada orang percaya dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa di Indonesia. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Dari setiap suku harus ada orang yang percaya kepada Yesus. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yaitu termasuk segala suku, segala kaum, dan segala bahasa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, sebelum Yesus datang kembali, kita harus menjangkau semua suku-suku yang di Indonesia. Matius 28 ayat 19. Karena itulah pergilah. Jadikanlah semua bangsa, yaitu termasuk semua suku, kaum, dan bahasa, muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Tunggu ya. Tunggu sebentar ya. Sudah. Nah, begini. Kita akan menyelesaikan amanat agung di Indonesia hanya dengan menjangkau semua suku-suku yang masih belum dijangkau. Artinya, di setiap suku di Indonesia harus ada orang-orang percaya atau gereja rumah yang bisa kabarkan Injil kepada orang suku itu dengan efektif dan berhasil. Jadi begini, tujuan kami adalah melatih saudara-saudari menjalankan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu dia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah. Jadi Tuhan perintahkan mereka jalankan apa, saudara? Begini, Lukas 10 ayat 9. Tuhan berkata, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi di sini Tuhan, dia tidak suruh mereka mendoakan orang sakit, saudara. Tapi menyembuhkan orang sakit. Sebetulnya itu beda jauh. Mendoakan orang sakit dan menyembuhkan orang sakit. Yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya adalah menyembuhkan orang-orang yang ada di situ. Terus, habis terjadi mujizat, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, bagaimanakah Tuhan Yesus melatih murid-muridnya menyembuhkan orang sakit? Bagaimana? Mari. Lukas 9 ayat pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya,
lalu memberikan tenaga dan kuasa, iaitu otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, termasuk COVID, saudara-saudari. Jadi sekali lagi, dia beri otoritas kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya mendoakan, tapi menyembuhkan orang sakit. Ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi, menurut Lukas 9 ini, setelah Yesus memberikan kepada mereka kuasa dan tenaga ini, terus mereka diutus untuk memberitakan Injil, kabarkan Injil, dan menyembuhkan orang, bukan mendoakan orang. Jadi kita akan belajar bagaimana menyembuhkan orang, saudara. Bukan hanya mendoakan, tapi menyembuhkan orang sampai orang sakit itu sembuh ilahi. Nah, ini yaitu Lukas 9 itu terjadi sebelum hari Pentakosta, saudara. Jadi tenaga dan kuasa otoritas ini tidak sama dengan karunia kesembuhan, saudara. Karunia kesembuhan itu tersedia hanya setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Jadi pada waktu keempat Injil, sebetulnya belum ada karunia kesembuhan kerana Roh Kudus belum datang. Tapi pada waktu itu Yesus memberikan kepada ke-12 muridnya tenaga dan kuasa otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi yang kami akan ajar bukan karunia kesembuhan, melainkan kuasa dan tenaga. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi, bagaimana mereka menyembuhkan orang sakit? Dengan menjalankan otoritas yang baru diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi, Tuhan memberikan kepada murid-muridnya otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, kita akan belajar otoritas itu, saudara. Lukas 10 ayat pertama. Kemudian, daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, ini ke-70 murid ini mereka tidak termasuk rasul-rasul, saudara, tapi murid biasa seperti saudara dan saya. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Jadi saudara, ke-70 murid ini yang tidak termasuk rasul-rasul juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan orang sakit yang di situ. Jadi, otoritas ilahi ini juga diberikan kepada ke-70 murid yang bukan rasul-rasul, saudara. Terus Yesus perintahkan mereka, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan kepada ke-70 murid. Supaya menyembuhkan orang sakit, setelah itu memberitakan kerajaan Allah. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa laporan dari pekerja-pekerja kami terlatih yang di India. Nah, mukjizat yang sama akan terjadi di Indonesia juga. Di suatu kampung di India, ada seorang dukun yang anak perempuannya diserang oleh setan-setan. Dukun-dukun yang lain membenci dia dan mengirim setan-setan untuk menyerang anaknya. Itu biasa, ya. Sebagai dukun, dia sendiri mencoba membatalkan serangan itu dengan pakai ilmunya, tapi biar bagaimanapun dia gagal. Tiap hari, keadaan anaknya semakin memburuk sampai tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Akhirnya, dukun itu menjadi sadar bahawa ilmu apapun
biar dari dukun lain tidak akan melepaskan anaknya. Jadi, karena sudah jalan buntu, dia panggil pekerja-pekerja tantangan Elia, yaitu pekerja-pekerja kami yang sudah terlatih. Mereka datang dan dengan otoritas dalam nama Yesus mengusir setan-setan yang menyerangi anaknya. Akhirnya anaknya terlepas dan sembuh. Dukun itu serta istrinya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dukun yang bertobat, yang terima Yesus. Seorang dukun, saudara. Satu lagi, seorang ibu namanya Sumitra digigit oleh ular yang sangat beracun dan waktu dibawa ke rumah sakit, sudah tidak sadar lagi. Di situ dokter memberi dia suntikan anti racun, tetapi setelah setengah jam masih belum sadar. Dokter bilang kepada keluarganya bahwa tidak ada perubatan lain untuk dia dan dia harus dibawa pulang. Di rumah selama 3 hari berikutnya, Sumitra sama sekali tidak sadar dan keluarganya sangat berkhawatir. Memang. Terus keluarganya ambil keputusan panggil pekerja-pekerja kami. Memang keadaan sangat gawat. Dan kalau melayani dia ada risikonya, ya, bagaimana kalau dia meninggal? Itu risikonya, saudara. Walaupun demikian, pekerja-pekerja kami ke rumahnya dan melayani Sumitra dengan penuh keberanian dan otoritas dalam nama Yesus yang berkuasa. Pada saat itu Sumitra kembali sadar. Karena itu keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyaksikan mukjizat itu, tetangga-tetangga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Satu lagi, ada orang namanya Guru Munda diserang oleh roh jahat pada waktu dia lagi ke ladang. Setelah itu selama beberapa hari dia menjadi buta dan juga sakit demam. Istrinya dan keluarganya sama sekali bingung. Kebetulan pekerja-pekerja tantangan Elia tinggal dekat mereka dan tetangga-tetangga mereka menasihati mereka supaya panggil mereka ke rumah. Jadi mereka datang dan dengan otoritas melayani guru dalam nama Yesus Kristus. Dia segera dilepaskan dari setan itu dan penglihatannya dipulihkan. Demamnya juga hilang. Guru dan abangnya serta isi keluarga mereka menjadi percaya kepada Yesus. Saudara, hal ini sering sekali terjadi di India. Akibat sakit jantung keras, seorang ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama seminggu dan di desanya tidak ada perubatan. Tetapi puji Tuhan, pada waktu COVID-19, pekerja-pekerja tantangan Elia masuk ke desanya. Pada saat mereka melayani dia dalam nama Yesus dengan otoritas, jantungnya sembuh secara ajaib. Mereka sekeluarga menerima Yesus. Satu lagi. Selama 2 bulan, Jadu 5 sakit dari diabetes yang gawat. Pada suatu hari, keadaannya berbahaya sekali karena kadar gula di darahnya tinggi sekali. Sebelum berangkat ke rumah sakit, keluarganya panggil pekerja kami yang cepat-cepat pergi ke rumahnya. Pada waktu dia melayani Jadu dalam nama Yesus dengan otoritas, dia dijamah oleh Tuhan dan dia bisa merasakan keajaiban terjadi di dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari, kadar gula darahnya kembali normal. Seisi keluarganya percaya dan menerima Tuhan Yesus. Nah, sejak tahun 2018, ada ribuan kesaksian di situs kami, www.elijahchallenge.org, ada kira-kira 700 kesaksian seperti tadi dari India. Coba, cuma dalam bahasa Inggris saja ya. Dalam jangka waktu 4 tahun, sudah ada lebih dari 1,000 gereja rumah yang baru di India. Di Indonesia, kalian yang sudah terlatih akan menghasilkan penuaian yang sama. Amin, saudara-saudari. Nah, itulah tujuan seminar ini.
bukan hanya belajar menyembuhkan orang sakit, tapi dalam rangkanya menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Yesus akan datang kembali. Haleluya. Itulah tujuan seminar ini. Supaya di Indonesia, kalian yang terlatih akan menyelesaikan amanat agung, Yesus balik kembali. Nah, ada laporan dari Indonesia yang saya ingin sampaikan. Dalam jangka waktu 18 tahun, 6,000 orang Sunda di Jabar, di Jawa Barat, menerima Isa lewat hamba Tuhan yang kami latih, namanya Pak Elias. 6,000 orang Sunda. Orang Sunda yang paling keras. Mereka juga bisa dijangkau kalau ada mujizat, saudara. Nah, menurut Pak Elias, ujung tombak yang menghasilkan mujizat yang dipakai untuk menjangkau orang Sunda adalah otoritas. Ujung tombak adalah otoritas. Dengan menjalankan otoritas yang merupakan ujung tombak, dia sudah menjangkau 6,000 orang Sunda yang terkenal paling keras terhadap Injil. Otoritas menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Itulah ujung tombak yang Pak Elias pakai untuk menjangkau begitu banyak orang Sunda. Bahkan orang mati telah dibangkitkan. Nanti ada kesaksiannya, ada videonya juga nanti. Setelah menjalankan mujizat, dia memakai kontekstualisasi dalam penginjilan. Nah, bagaimana kontekstualisasi? Begini ya, kita tidak suruh mereka pindah agama, masuk agama Kristen, menjadi orang Kristen. Tidak, KTP-nya tetap Muslim. Biar KTP-nya turun ke neraka, orangnya naik ke surga saja. Ya. Cuma KTP saja. Nah, belum tentu kita diselamatkan dengan masuk agama Kristen. Dengan KTP kita Kristen, belum tentu kita selamat, saudara. Banyak orang yang disebut Kristen belum selamat, saudara. Cuma masuk agama saja. Kita tidak suruh mereka datang ke gereja. Hari Minggu harus datang ke gereja. Tidak, saudara. Sebaliknya, kita memuridkan mereka di tempat yang tidak disebut gereja. Setelah itu, mereka diutus kembali kepada masyarakat mereka sendiri sebagai saksi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Nah, ini namanya kontekstualisasi, saudara. Nah, Pak Elias akan hadir Kamis depan untuk bersaksi, saudara. Nah, hari ini, puji Tuhan, ada Pak Antoni yang bersaksi. Minggu depan, Pak Elias akan bersaksi. Jadi, harus datang kembali, ya. Nah, di presentasi ini ada satu pengajaran bagaimana menjangkau saudara sepupu kita. Kalau ingin mendapatkan pengajaran ini, ya minta presentasi ini saja. Nanti udah dapat presentasi ini, klik pada link ini, nanti saudara dibawa ke website kami di mana saudara bisa baca pelajarannya bagaimana menjangkau saudara sepupu kita dengan efektif, dengan berhasil. Ayo, firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa maksudnya? Pekerjaan-pekerjaan itu yang dimasukkan adalah mujizat-mujizat dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menjadi bukti bahwa dialah Mesias yang diutus oleh Bapa kami yang di surga. Yesus berkata, kalau tidak percaya kepada apa yang saya katakan tentang diriku sendiri, setidak-tidaknya
percayalah karena mujizat-mujizat yang saya jalankan sebagai bukti bahwa aku ini diutus oleh Allah di surga. Satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku diutus oleh Dia untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Buktinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Mujizat-mujizat dahsyat yang dilakukannya. Terus ayat yang berikutnya, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, itulah yang kita akan mengajar saudara-saudari melakukan. Yaitu melakukan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sebagai bukti bahwa Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Itu yang kita akan mengajar saudara-saudari melakukan. Mujizat-mujizat yang dahsyat yang membuktikan Yesus itu Al-Masih, Mesias. Jadi yang kita akan ajarkan bukan karunia yang khusus, yang hanya beberapa hamba-hamba Tuhan yang punya. Tidak. Setiap murid bisa menjalankan apa yang kita akan mengajar saudara untuk melakukan. Setiap murid Yesus. Nah, kita akan belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan cara yang persis sama yang Yesus jalankan. Saya ulangi. Kita akan belajar menyembuhkan orang sakit dengan cara yang persis sama yang Yesus jalankan. Nah, kita jarang dapat menyembuhkan penyakit dengan efektif sama seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena cara kami dicampur dengan tradisi kita. Nah, sebentar lagi kita akan belajar bagaimana caranya Yesus melayani orang sakit. Sebentar lagi. Dan kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit menurut tradisi kita. Memang beda jauh, saudara. Ternyata beda jauh. Nanti kita lihat perbedaannya. Kalau saudara benar-benar ingin dapat menyembuhkan orang sakit seperti Tuhan Yesus, pelajaran ini harus diulangi berkali-kali, saudara. Kenapa? Karena bahan ini merupakan paradigma baru yang perlu waktu untuk mengerti, untuk menerima, dan untuk menjalankan. Yaitu merupakan satu proses. Jadi kalau saudara betul-betul ingin mau menyembuhkan orang sakit seperti Tuhan Yesus, yaitu dengan sering, dengan efektif, dengan berhasil, pelajaran ini harus diulangi berkali-kali. Tidak boleh hanya satu kali saja, tapi berkali-kali harus diulangi. Hamba-hamba Tuhan yang sabar dan yang setia belajar akan dipakai dengan sungguh-sungguh luar biasa seperti Pak Elias yang menjangkau orang Sunda. Yang tadi kesaksiannya saya sampaikan kepada saudara-saudari. Cara biasa kita melayani orang sakit pada masa kini kurang berhasil. Kenapa? Karena dicampur dengan tradisi kita. Dan tidak dengan persis ikut cara Tuhan Yesus melayani orang sakit sebagaimana dicatat pada keempat Injil. Jadi, kita harus menyelidiki cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dengan seksama, saudara. Dengan seksama. Nah, sekarang, mari kita ulangi lagi tujuan utama mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan yang akan dilakukan oleh kita. Bagaimana tujuan utama mujizat-mujizat yang kita akan belajar melakukan? Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat
supaya kamu percaya. Jadi begini saudara, maksud utama daripada Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang sakit ialah supaya mereka percaya bahwa Yesus itu Mesias. Jadi mujizat-mujizat sebagaimana yang tercantum pada keempat Injil bukan untuk orang yang sudah percaya, bukan untuk orang yang sudah selamat, bukan untuk orang gereja, bukan. Tapi untuk orang belum percaya, supaya setelah mereka menyaksikan mujizat itu, mereka boleh percaya bahwa Yesus itu Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi jelas saudara, Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, banyak menjalankan mujizat. Sebagai buktinya, dialah satu-satu jalan kepada Bapa kami yang di surga, yang pada mulanya menciptakan alam semesta. Jadi semua mujizat-mujizat yang Yesus jalankan pada umumnya adalah untuk membawa manusia yang berdosa kepada Tuhan, supaya dosanya diampuni, supaya mereka menerima hidup yang kekal, saudara. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Jadi begini, konteksnya mujizat adalah apa? Adalah penginjilan. Penginjilan, yaitu membawa orang berdosa, membawa orang belum percaya kepada Yesus. Dan dengan demikian mereka menerima hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 37. Yesus berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, jika aku tidak melakukan mujizat-mujizat, jangan percaya kepadaku. Yesus berkata, kalau aku tidak melakukan mujizat-mujizat, ya enggak usah percaya. Tetapi jikalau aku melakukannya, jika aku menjalankan banyak mujizat, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Walaupun kamu tidak percaya kepada kata-kataku, ya, aku berkata, akulah Mesias, dan kamu tidak percaya kepada perkataan itu. Tapi setidak-tidaknya percaya akan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat yang aku lakukan. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa, akulah anak Allah yang datang menyelamatkan manusia dari dosanya. Pekerjaan ilahi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa dialah Mesias, saudara. Jadi Yesus menjalankan banyak pekerjaan ilahi. Bukan membuktikan dia sendiri sebagai seorang penyembuh atau seorang dukun. Bukan. Melainkan bahwa dialah Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Itulah maksud dan tujuan daripada mujizat-mujizat yang Yesus jalankan. Demikian juga untuk kita, saudara, sama saja. Kita akan belajar menjalankan mujizat supaya kita berhasil membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi, maksud pelatihan ini adalah melatih saudara-saudari memberi bukti ilahi kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi begini, ya, cara melayani kesembuhan kepada orang yang sudah percaya, yang sudah selamat, misalnya pada waktu kebaktian di gereja, kemungkinan tidak sama. Ya, harus ingat itu. Melayani orang yang sudah selamat mungkin caranya lain, saudara. Nanti pada sesi ke-9 kita akan belajar bagaimana menyembuhkan orang yang sudah percaya, yang sudah selamat. Tapi sekarang pada mulanya kita belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit dalam konteksnya, dalam rangkanya penginjilan, pemberitaan Injil kepada mereka yang belum pernah dengar. Nah, Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan. Dialah imam,
dialah nabi. Dia juga raja. Ya. Pada waktu dia di dunia, Yesus punya ketiga jabatan ini. Tapi sekarang Yesus tidak ada lagi di dunia, dia sekarang duduk di sebelah kanan Bapa kami yang di surga. Jadi, yang mewakili Yesus adalah kita, tubuh Kristus. Sebagai wakilnya, Tuhan juga mempercayakan kepada kita ketiga jabatan yang sama. Kita sebagai tubuh Kristus juga mempunyai jabatan imamat, jabatan profetik, dan jabatan raja. Ya. Nah, jabatan raja di mana di firman Tuhan ditulis? Ya, begini. Revelation 1 verse 6. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Jadi di sini saya kasih terjemahan dalam bahasa Inggris. Ya. Ini Wahyu 1 ayat 6. And made us kings and priests to God and his Father. To him be glory and dominion forever. Jadi begini. Kita dijadikan raja-raja dan imam-imam. Jadi saudara, kita sebagai tubuh Kristus mempunyai jabatan raja. 3, ya, jabatan imamat, jabatan profetik, dan jabatan raja. Nah, jabatan imamat itu diarahkan kepada Bapa kami yang di atas. Misalnya, pada waktu kita menaikkan doa kepada Bapa kami, itu termasuk jabatan tindakan imamat. Ya, sebagai seorang imam, kita menaikkan kepada Bapa kami macam-macam korban, ya, persembahan. Jadi pada waktu kita menaikkan doa atau puji-pujian atau adorasi kepada Bapa kami, itu termasuk tindakan imamat. Semuanya diarahkan ke atas, ke atas. Itu jelas, ya, jabatan imamat kita. Pada waktu kita menaikkan sesuatu kepada Bapa kami yang di surga, itu termasuk tindakan imamat. Nah, jabatan profetik itu lain. Jabatan profetik itu diarahkan satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus. Jadi, kalau kita keluarkan proklamasi atau deklarasi, itu seharusnya satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus untuk membangun sesama kita di dalam tubuh Kristus. Jadi nubuatan, proklamasi, deklarasi, itu semua termasuk tindakan profetik. Arahnya satu kepada yang lain. Horizontal, ya, bukan ke atas, bukan ke bawah, tapi satu kepada yang lain untuk membangun sesama kita dalam tubuh Kristus. Jabatan ketiga, jabatan raja. Mengeluarkan perintah kepada bawahan. Seorang raja, dia punya otoritas, punya kuasa. Banyak bawahan. Kalau dia mau supaya bawahan melakukan sesuatu hal, bagaimana? Dia keluarkan perintah. Keluarkan perintah kepada bawahannya, yaitu arah daripada tindakan raja adalah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Amin? Sudah jelas, ya. Jadi ada ketiga jabatan, arahnya berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jabatan imamat arahnya ke atas. Jabatan profetik itu arahnya satu kepada yang lain. Arah jabatan raja itu ke bawah. Nah, jabatan raja memakai otoritas untuk menjalankan kehendak dan mewujudkan pemerintahan daripada seorang raja. Nah, bagaimanakah menjalankan otoritas? Seorang raja mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan kehendaknya. Jadi cara kita menjalankan otoritas adalah keluarkan perintah. Jelas, ya. Raja itu tidak pakai doa, dia tidak mengeluarkan nubuatan kepada bawahannya, tidak.
dia tidak keluarkan proklamasi atau deklarasi. Tidak, dia keluar perintah kepada bawahannya dan bawahannya pasti tunduk dan menjalankan kehendaknya, menaati perintahnya. Itu seorang raja pakai perintah. Nah, masa kini banyak hamba Tuhan waktu melayani orang sakit suka bernubuat. Suka bernubuat. Iaitu mereka senang keluarkan proklamasi atau deklarasi kepada orang yang mau disembuhkan itu. Nah, nanti kita akan lihat bahawa Tuhan Yesus tidak bernubuat. Tidak mengeluarkan proklamasi atau deklarasi pada waktu dia menyembuhkan orang sakit. Tidak. Tidak. Nanti. Nanti. Jadi kita harus menyesuaikan cara kita menjadi sama dengan cara Tuhan Yesus. Kita belajar, Kita belajar sebentar. Yesus tidak keluarkan proklamasi atau deklarasi pada waktu melayani orang sakit, melainkan mengeluarkan perintah, yaitu menjalankan otoritas. Nanti kita lihat lebih jelas lagi, Bahkan di kisah Rasul-Rasul, waktu murid-murid Yesus menyembuhkan orang sakit, dan ini setelah hari Pentakosta, setelah Roh Kudus turun, bahkan di situ mereka tetap pakai perintah yang dikeluarkan dalam nama Yesus. Tetap di kisah Rasul-Rasul. Walaupun sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka tetap pakai perintah untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka tidak pakai doa. Tidak pakai nubuatan. Tidak pakai proklamasi atau deklarasi untuk menyembuhkan orang sakit. Ini di kisah Rasul-Rasul, saudara. Tidak. Tetapi hari ini, ketiga jabatan ini biasanya dicampur waktu kita melayani orang sakit. Nah, itu salah, saudara. Akibatnya, jarang ada mujizat, saudara. Karena kita tidak ikut firman Tuhan, tidak ikut Alkitab, tidak ikut cara Yesus menyembuhkan orang sakit. Hasilnya kurang. Akibatnya hasilnya kurang, saudara. Misalnya, saya mau ada orang sakit, mau disembuhkan. Bagaimana kita melayani dia? Ini, Biasanya begini. Ada orang sakit. Biasanya saya begini. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Oh, Bapa, dalam nama Yesus sembuhkanlah dia. Kasihanilah dia, Bapa. Haleluya. Aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Aku mendeklarasikan kesembuhan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Haleluya. Jadi di situ, saudara, ada ketiga jabatan. Kadang-kadang saya bilang, puji Tuhan. Oh, Bapa, tolonglah. Nah, itu diarahkan ke atas, yaitu jabatan imamat. Terus saya keluarkan proklamasi. Itu jabatan yang kedua, jabatan profetik, Terus kadang-kadang saya bilang dalam nama Yesus sembuh. Itu tindakan raja yang diarahkan kepada penyakit itu. Jadi dicampur. Akibatnya hari ini kesembuhan ilahi jarang terjadi karena ketiga jabatan itu dicampur. Nanti kita akan menyelidiki hal ini lebih lanjut, saudara, nanti, Mari kita dahulu lihat bagaimana murid-murid Yesus masa kini melayani orang sakit menurut tradisi kami, Begini, Kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan yang sakit, dan setelah itu, sembuh nggak sembuh urusan Tuhan, Ini namanya tindakan imamat diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Namanya doa kesembuhan. Doa kesembuhan. Pokoknya kita doa saja, sembuh tidak sembuh, urusan Tuhan, Dan juga seringkali pada waktu kita melayani orang sakit, kita suka
Haleluya, terima kasih Yesus. Nah, itu termasuk tindakan imamat. Kenapa? Karena diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Ya. Dan juga kita suka bernubuat. Aku memproklamirkan, aku mendeklarasikan kesembuhan bagimu. Haleluya. Ini tindakan profetik, saudara. Diarahkan kepada orang sakit itu. Bukan kepada Tuhan, bukan kepada penyakit, tapi langsung kepada orang sakit itu. Dan juga kalau orang karismatik, biasanya berdoa dalam bahasa roh pada waktu melayani orang sakit. Nah, bahasa roh itu diarahkan kepada Tuhan, yaitu termasuk tindakan imamat. Dan ada juga begini, Bapa dalam nama Yesus, saya tangking penyakit ini, jadilah engkau sembuh. Nah, saudara, yang ketika ini merupakan campuran tindakan imamat, dan setelah itu tindakan raja. Karena begini, begitu kita sebut Bapa, itu kan diarahkan ke atas. Jadi termasuk tindakan imamat. Setelah itu kita keluar perintah, saya tangking penyakit ini. Ya, itu termasuk tindakan raja. Jadi ini termasuk campuran tindakan imamat. Dan setelah itu tindakan raja. Nah, sekarang Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, jadi sekarang kita mempelajari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit untuk memberi bukti dialah Mesias dan Juru Selamat dunia. Bagaimana Yesus melayani orang sakit. Terus, kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit. Beda jauh, saudara. Nah, bagaimanakah Yesus mengusir setan? Bagaimana? Mari, Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Kenapa, saudara? Sebab perkataannya penuh kuasa atau otoritas. Jadi, saudara, perkataannya bukan terdiri dari kata-kata saja seperti kita, tapi perkataannya penuh kuasa, otoritas. Ada mukjizat terjadi, saudara, pada waktu dia berkata. Di dalam rumah ibadat, itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Nah, kira-kira bagaimana tindakannya orang percaya yang biasa? Nah, nanti kita akan baca bagaimana Yesus bertindak. Tapi sebelum itu, kita ingin menyelidiki bagaimana tindaknya orang percaya yang biasa kalau menghadapi keadaan seperti ini. Bagaimana ya? Biasanya pasti ada yang lari ketakutan kalau menghadapi orang kerasukan setan. Ini namanya tindakan pengecut, saudara. Dan saya percaya kalau ada orang percaya lari daripada orang kerasukan setan, Tuhan tidak begitu senang, saudara. Tuhan tidak senang dengan tindakan pengecut, saudara. Ada yang akan berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, berdoa untuk orang kerasukan itu. Itu tindakan imamat. Kan doa itu diarahkan ke atas, termasuk tindakan imamat. Jadi, pasti ada orang percaya pada waktu menghadapi orang kerasukan setan, mereka menjalankan tindakan imamat. Berdoa berseru kepada Tuhan. Dan kalau orang karismatik, kemungkinan juga berdoa dalam bahasa roh. Bahasa roh itu termasuk tindakan imamat. Karena pada waktu kita berbahasa roh, itu diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Ada yang berkata, Bapa, dalam nama Yesus, kami perintahkan setan ini keluar. Nah, saudara,
Ini sebetulnya campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja. Begitu kita sebut nama Bapa, itu termasuk tindakan imamat kerana dia arahkan kepada Bapa yang di atas. Dan setelah itu kita tangking setan ini dalam nama Yesus. Ya, itu termasuk tindakan raja. Jadi yang ini termasuk campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja. Nah, jadi itu yang biasanya dijalankan oleh murid Yesus yang biasa, ya. Tapi begini, tindakan apa yang akan dilakukan oleh murid Yesus yang tahu kebenaran, saudara? Begini, murid Yesus yang tahu kebenaran akan ambil tindakan serupa dengan yang Yesus sendiri lakukan. Betul? Betul? Betul. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus bertindak di sini? Mari. Tetapi Yesus menghardiknya. Menghardik setan itu, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Apakah Yesus berdoa untuk dia, saudara? Apakah ada sesuatu hal yang dinaikkan kepada Bapa yang di atas? Apakah ada tindakan imamat? Tidak ada. Tidak ada. Perintah saja. Diam dan keluarlah daripadanya. Yesus menghardik. Yesus keluar perintah saja. Apakah Yesus tutup matanya, saudara? Saya percaya tidak. Kenapa? Karena di sini Yesus bukan berdoa. Kalau berdoa, kalau mau tutup mata, ya boleh aja. Tapi Yesus di sini menghadapi musuh. Menyerangi musuh. Kalau saudara menyerangi musuh, boleh enggak tutup mata? Tidak boleh. Yesus buka matanya pasti. Apakah ada tindakan atau kata-kata seperti haleluya, terima kasih Bapak. Oh, terima kasih. Ada enggak tindakan kata-kata seperti haleluya? Apakah ada tindakan imamat? Tidak ada sama sekali, saudara. Tidak ada sesuatu hal pun yang diarahkan kepada Bapaknya yang di surga. Tidak ada tindakan imamat. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkan setan ini diam dan keluar. Apakah Yesus sebut nama Bapa dulu? Yaitu campuran imamat dan raja. Ada? Tidak ada, saudara. Tidak ada sebut nama Bapa. Cuma keluar perintah saja kepada setan. Diam dan keluar daripadanya. Apakah ada tindakan profetik? Apakah ada proklamasi? Apakah ada deklarasi yang Yesus keluarkan kepada orang kerasukan ini? Ada enggak proklamasi, deklarasi? Tidak ada, saudara. Cuma perintah saja. Apakah Yesus mengikat setan itu? Apakah Yesus bilang, aku mengikatmu? Ada enggak? Tidak ada. Yesus tidak pernah mengikat setan. Dia usir setan, saudara. Kenapa ikat setan? Lebih baik mengusir setan. Amin. Yesus berkata, amin, sesudah keluar perintah. Apakah ada amin? Tidak ada, saudara. Kalau sesudah doa boleh amin, tapi ini sesudah keluar perintah kepada setan. Pada apa? Amin. Tidak. Tindakan Yesus itu 100% tindakan raja. Yaitu perintah kepada setan itu. Saya harap ini jelas, saudara. Hasilnya, setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Hasilnya, mujizat, saudara. Hasil dari apa? Hasil dari Yesus menjalankan otoritas dengan keluarkan perintah. Hasilnya mujizat. Setan itu keluar. Bagaimanakah Yesus melakukan mujizat ini? Dengan menjalankan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Bapanya memberikan kepada Yesus otoritas menguasai setan-setan. Jadi ada orang kerasukan setan, jadi bagaimana tindakan Yesus? Dia menjalankan otoritas dengan keluar perintah. Bukan doa, tapi keluar perintah.
otoritas dalam bahasa Yunani, exousia, otoritas tidak dijalankan dengan berdoa atau bernubuat atau dengan keluarkan proklamasi atau deklarasi, tetapi dengan mengeluarkan perintah, yaitu tindakan raja. Otoritas itu tidak dijalankan oleh doa, yaitu tindakan imamat diarahkan kepada Allah yang di atas. Tidak. Otoritas tidak dijalankan dengan bernubuat, yaitu tindakan profetik diarahkan kepada orang yang sakit. Tidak. Melainkan otoritas itu dijalankan dengan keluar perintah kepada penyakit yang dibawa otoritas kita. Itu jelas ya. Seharusnya jelas. Yaitu dengan tindakan raja. Keluar perintah. Dan setelah terjadi mukjizat, ayat 36, semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Nah, perkataan apa yang Tuhan keluarkan yang begitu menakjubkan mereka? Perkataannya adalah diam dan keluarlah daripadanya. Perkataannya termasuk perintah saja. Nah, itu mengherankan mereka. Kenapa? Karena Yesus tidak pakai doa, saudara. Pada zaman itu, sebelum Yesus datang, sebelum dia tampil, kalau ada orang kerasukan setan, hanya satu-satu tindakan saja yang mereka boleh ambil, yaitu berdoa. Karena hanya Allah yang berkuasa atas setan-setan. Manusia tidak ada. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, cuma satu tindakan saja, yaitu berseru kepada Tuhan yang di atas. Yesus tidak pakai doa. Tapi dia keluar perintah. Dan setan itu tunduk. Sebab dengan penuh wibawa, yaitu otoritas, dengan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat. Dia tidak pakai doa. Tidak pakai doa. Pakai perintah kepada roh-roh jahat. Dan mereka pun keluar. Mereka taat kepada perintahnya. Wah, siapakah orang ini? Yang punya otoritas seperti Allah sendiri. Siapakah orang ini? Dia nggak pakai doa. Dia pakai perintah. Roh-roh jahat itu taat kepada perintahnya. Siapakah dia? Yang punya otoritas seperti Allah sendiri. Nah, dalam bahasa asli, wibawa sebetulnya adalah otoritas. Dan kuasa adalah tenaga. Ya, dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Oleh karena Yesus diberi otoritas menguasai setan-setan oleh Bapanya, Yesus tidak perlu berdoa minta Bapanya membebaskan orang yang dirasukan itu. Nggak perlu. Dia sendiri bisa mengeluarkan perintah kepada setan itu supaya keluar. Jelas? Misalnya saudara piara anjing. Anjing itu bawahan saudara. Kalau saudara mau anjing saudara duduk, pakai apa ya? Pakai doa ya. Oh, Bapa kami yang di surga, tolonglah kami. Aku mau anjing saya duduk. Oh, Bapa, suruh dia duduk, Pak. Apakah begitu ya? Itu mustahil kan? Atau apakah pakai nubuatan kepada anjing kita? Aku memproklamirkan kamu duduk. Haleluya. Aku mendeklarasikan kamu duduk. Haleluya. Apakah begitu? Pakai nubuatan? Tidak. Mustahil, saudara. Kalau kita mau anjing kita duduk, kita keluar perintah saja. Duduk. Dan anjing kita seharusnya duduk. Jadi otoritas itu tidak dijalankan dengan berdoa kepada Bapa saja, ataupun dengan bernubuat, melainkan dengan mengeluarkan perintah kepada yang dibawa otoritas kita, yaitu tindakan raja. Nah, bukan Yesus tidak pernah berdoa, bukan.
Tapi ada saat yang tertentu di mana dia tidak berdoa, melainkan mengeluarkan perintah. Kita akan belajar membedakan kapan kita seharusnya berdoa dan kapan seharusnya kita mengeluarkan perintah. Dengan demikian, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan dalam rangkanya memenangkan jiwa-jiwa untuk Dia. Nah, apakah yang Tuhan janjikan pada Yohanes 14 ayat 12? Masih ingat? Yesus berjanji, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi, kita harus usir setan, menyembuhkan orang sakit dengan cara yang persis sama yang Yesus lakukan, yang Yesus jalankan. Pakai cara yang persis sama. Tidak boleh pakai cara menurut tradisi kita lagi. Kalau pakai tradisi, nggak ada hasil. Orang nggak sembuh. Tapi kalau pakai cara Yesus, akan banyak orang disembuhkan dan percaya kepada Yesus. Untuk mengusir setan itu, Yesus menjalankan tindakan raja saja. Perintah yang dikeluarkan kepada setan yang dibawa otoritas Yesus itu. Tidak ada tindakan imamat yang diarahkan kepada bapaknya yang di atas, yang di surga. Tidak ada. Tidak ada tindakan profetik, nubuatan, proklamasi atau deklarasi yang diarahkan kepada orang yang kerasukan itu. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ayat 37. Dan tersebarlah berita tentang dia ke mana-mana di daerah itu. Yesus menjadi terkenal. Kenapa? Karena dia mulai menjalankan mujizat. Bagaimana dia menjalankan mujizat? Dengan menjalankan tindakan raja, yaitu keluar perintah kepada setan-setan dan sakit penyakit. Nah, bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja, yang tidak dirasukan setan? Bagaimana? Nah, kami telah diajarkan bahwa orang percaya diberi otoritas untuk mengusir setan-setan. Itu jelas ya. Akan tetapi kalau ada orang yang sakit secara jasmani saja, kami berpikir kami hanya bisa berdoa dan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang itu. Itu pikiran kami, saudara. Yaitu begini, ya habis doa, sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Ya. Bentar lagi ya, tunggu ya. Jadi, kalau orang kerasukan setan, jelas kita pakai perintah, kita usir setan itu. Tapi kalau ada orang sakit secara jasmani saja, wah itu lain. Itu pakai doa saja. Habis doa, sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Nah, itu pikiran kami, saudara. Mari kita lihat bagaimana Yesus melayani orang sakit yang secara jasmani saja sakitnya. Ayat 38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, yaitu sakit jasmani saja, tidak kerasukan setan. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi bagaimana Yesus menolong dia? Ayat 39, maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Menghardik, pakai perintah, pakai otoritas. Menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Yesus melayani orang yang sakit jasmani saja dengan otoritas, dengan keluar perintah. Sama dengan usir setan, saudara. Sama caranya. Nah, apakah Yesus berdoa saja dan sembuh tidak sembuh urusan Bapanya di surga? Ya tidak. Tidak ada doa.
Apakah ada aku memproklamirkan kesembuhan bagimu? Ada enggak? Ada deklarasi? Ada nubuatan? Tidak ada. Deklarasi? Tidak ada. Tidak ada. Cuma perintah saja. Menghardik demam itu. Apakah ada tindakan imam kepada Bapa seperti haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, tolong Bapa, kasihanilah dia Bapa. Ada enggak tindakan imamat? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami tengking demam ini, haleluya. Apakah sebut nama Bapa dulu? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, amin. Setelah menghadapi setan itu, ada enggak? Amin. Tidak ada, saudara. Yesus di sini tidak pakai doa. Tidak. Tindakannya 100% raja. Diarahkan kepada demam. Langsung kepada demam. Yaitu musuh. Apakah Yesus pakai karunia kesembuhan, saudara? Ini penting. Pertanyaan ini penting sekali. Mungkin Yesus pakai karunia kesembuhan. Mari. Hal ini diselidiki. Jawapannya tidak. Yesus di sini tidak pakai karunia, dia pakai otoritas. Tapi kita menyelidiki hal ini lebih dalam lagi sebentar ya. Tuhan Yesus menghardik demam itu sama seperti dia menghardik setan yang di rumah ibadat tadi itu dengan apa? Dengan wibawa, yaitu dengan otoritas. Masih ingat? Kita ulangi ya, Lukas 4 ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, yaitu setan di rumah ibadat itu. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan semua orang takjub. Katanya, langkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa, yaitu otoritas dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi begini, wibawa itu sama dengan otoritas. Jadi di rumah ibadat tadi itu, waktu dia menghardik setan itu, dia menjalankan otoritas. Demikian juga waktu dia menghardik demam pada ibu mertua Petrus, dia juga menjalankan otoritas. Bukan karunia kesembuhan, melainkan otoritas. Jadi untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus tidak menjalankan karunia kesembuhan. Tidak. Melainkan dia memakai otoritas untuk menghardik demam itu sehingga ibu mertua Petrus sembuh. Mari kita menyelidiki hal ini dengan lebih seksama lagi. Mari. Nah, di manakah karunia kesembuhan diajarkan di Perjanjian Baru? Di manakah? Di mana? Nah, karunia ini diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Jelas. Nah, kalau karunia Roh Kudus dipakai untuk apa? Menurut 1 Korintus 12 dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Ya, yaitu gereja. Tapi gereja pada waktu Injil sebenarnya belum ada. Belum ada. Pada zaman Injil, pada waktu Injil belum ada gereja, saudara. Jadi, yang Yesus pakai bukan karunia kesembuhan, tapi otoritas. Karunia adalah untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Pada zaman Injil, belum ada gereja, belum ada tubuh Kristus. Jadi, karunia itu masih belum ada. Harus tunggu hari Pentakosta, baru karunia Roh Kudus ada, baru karunia ada, baru karunia kesembuhan ada. Hanya setelah hari Pentakosta baru ada. Nah, hal ini Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus itu masih Injil. Jadi yang dipakai untuk menyembuhkan dia bukan karunia kesembuhan, tapi otoritas. Jadi yang manakah muncul lebih dulu, saudara? Yang mana? Karunia kesembuhan atau otoritas dan tenaga menguasai sakit penyakit? Yang mana muncul lebih dulu? Jelas
Yang lebih duluan, otoritas dan tenaga. Di Injil sudah ada. Sebaliknya, karunia kesembuhan, ya harus tunggu hari Pentakosta baru muncul, baru ada. Jadi, saudara, mereka tidak sama. Tidak sama. Karunia kesembuhan dan otoritas tidak sama, berbeda. Jadi, otoritas dan tenaga untuk kesembuhan tidak sama dan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Di Injil belum ada karunia-karunia. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Injil, dia tidak pakai karunia kesembuhan, melainkan dia pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Nah, saudara masih ingat janji Yesus di Yohanes 14 ayat 12? Sesungguhnya kamu yang percaya kepada Yesus, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Saudara akan menyembuhkan orang sakit dengan cara yang persis sama dengan yang dijalankan oleh Yesus. Jadi waktu usir setan, waktu menyembuhkan orang sakit, pakai cara yang persis sama dengan yang Yesus jalankan. Nah, minggu depan kita melanjutkan dengan sesi 2. Ya. Nah, sekarang kita akan bikin demonstrasi. Demonstrasi, ya. Kita sekarang melayani orang yang sakit dengan menjalankan otoritas dan kita akan lihat hasilnya. Jadi tunggu ya. Saya akan sekarang boleh unmute ya, kalau mau boleh unmute. Saya mau melayani orang yang sakit jantung. Apakah ada yang hadir pada saat ini sakit jantung? Akibat dari sakit jantung kurang ada tenaga, pernafasannya agak kurang, mungkin ada sakit di jantung. Ada siapa? Ada siapa yang hadir yang sakit jantung yang ingin disembuhkan dalam nama Yesus? Silakan. Buka suara ya. Buka suara. Sakit jantung harus unmute. Unmute dulu. Dibuka speakernya. Iya, dibuka. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang sakit jantung silakan. Silakan. Sakit jantung. Kurang tenaga, kurang bisa bernafas. Mungkin ada sakit di jantung. Silakan. Boleh buka suara, kita melayani sampai sembuh. Gratis. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Okey. Kalau begitu, ada yang sakit kepala. Siapa yang sakit kepala ingin disembuhkan? Boleh angkat tangan, boleh buka suara. Sakit. Ada siapa yang sakit kepala atau sakit perut? Ya, Ibu Catherine Hera itu. Sakit lambung. Silakan buka speakernya, Bu. Sakitnya di mana? Lambung. Sakit lambung. Lambung. Ya. Okay. Bapak di mana? Coba. Di NTT, Kupang. Ya, tapi Bapak tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Pak. Ada. Coba. Petrus Jampi, Pak William. Petrus Jampi namanya. Ya. Petrus. Sakit. Okey. Sakit sudah berapa lama, Pak? Sudah lama, Pak. Ya. Sebelah mana sakit itu? Lambung, Pak. Ya. Sebelah mana? Kiri, kanan atau? Di tengah. Di tengah lambung. Ya. Ya. Begini ya. Waktu Yesus melayani orang sakit, seringkali dia meletakkan tangan atas tempat yang sakit. Pada waktu dia meletakkan tangan, itu tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan penyakit itu. Nah, Bapak, apakah Bapak sendirian atau ada orang lain di situ? Ada dengan ibu. Ibu kakinya baru habis operasi, patah tulang, Pak. Oh iya. Jadi ibu jantung. Ibu nggak bisa bangun ya. Begini ya. Ada tidur. Begini.
Bapa meletakkan tangan atas dirimu sendiri. Karena ibu kurang bisa, jadi Bapa sebagai orang percaya, Bapa boleh meletakkan tangan atas orang sakit. Bapa sendiri yang sakit, jadi nanti Bapa meletakkan tangan atas lambung. Amin. Nah, Amin. dengan itu, tenaga kesembuhan yang keluar. Nah, sekarang kita juga jalankan otoritas. Bagaimana menjalankan otoritas? Kita keluar perintah. Jadi nanti saya keluar perintah, Bapak ikut saja. Bapak sebagai orang percaya, Bapak juga boleh keluar perintah dalam nama Yesus. Ya. Nah, saya tanya dulu, apakah sekarang lagi sakit? Terasa sakit pada saat ini? Dia kadang muncul, Pak. Kalau Sekarang? sekarang tidak. Oh, Sekarang tidak. sekarang tidak. Sayang sekali. Sayang. Saya mau melayani orang yang pada saat ini mengalami sakit. Tapi ya, biar aja. Kita melayani saja. Habis ini, saya mau melayani orang yang pada saat ini mengalami kesakitan. Tapi biar aja. Bapak ikut saya ya. Dengan otoritas. Dengan mata terbuka. Sudah? Semua ikut saya. Dalam nama Yesus. Ikut semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku tangking sakit ini. Aku tangking sakit ini. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit keluar. Roh sakit penyakit keluar. Sakit ini tidak boleh balik kembali. Sakit tidak boleh balik kembali. Dalam nama Yesus sembuh total. Dalam nama Yesus sembuh total. Ya. Bapak ada terasa apa pada waktu itu? Ada terasa apa enggak? Ya. Ada terasa apa? Kalau ada. Kadang-kala kita tidak merasa apa-apa. Tapi kadang-kala kita bisa merasa itu tenaga kesembuhan yang mengalir. Jadi tadi ada merasa apa? Biasa saja. Biasa saja. Ya, baiklah. Enggak jadi masalah. Jadi minggu depan Bapak kasih tahu sudah sembuh atau belum ya? Minggu depan, ya. Nah, sekarang saya mau melayani orang yang pada saat ini mengalami sakit. Perut, pinggang. Ya, Ibu Vika. Saya, Pak. Sakit di mana? Saya. Oh, ada 2 orang. Satu Silakan, saja silakan dulu. Bu Vika, silakan. Satu persatu ya. Saya dulu, saya sakit vertigo sudah 5 hari. Oke, baik. Di sebelah Vertigo. kiri kalau di sini. Ya. Jadi kalau sebelah sakit. Jadi apakah pusing sekali? Apakah pusing? Pusing. Pusing. Kadang muter, kadang seperti ditonjok sebelah. Jadi di belakang. Jadi apa? Sekarang masih merasakan sakit. Sekarang. Baik. Bagus. Jadi saya mau melayani orang yang pada saat ini merasa sakit karena kita mau bukti apakah firman Tuhan benar enggak? Apakah otoritas ini berlaku tidak? Ya. Amin, saudara. Nah, begini. Tangannya diletakkan di situ. Silakan. Tangannya diletakkan situ. Itu namanya penumpangan tangan. Ya. Ya, pada waktu kita menumpangi tangan, itu tenaga kesembuhan mengalir. Ya, nah sekarang kita keluar perintah. Ya, keluar perintah itu harus dengan otoritas, harus dengan tegas sekali. Jangan polite, jangan ragu, jangan lemah lembut, jangan, harus keras. Namanya menghardik. Amin. Menghardik, menghantam, menyerang, ya. Jadi semua sekarang ikut saya keluar perintah. Semua ikut saya. Siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Aku tangking vertigo ini. Aku tangking vertigo ini. Penyakit ini hilang. Penyakit ini hilang. Ini hilang. Dalam nama Yesus. Sakit ini hilang. Pusing hilang dalam nama Yesus. Pusing hilang dalam nama Yesus. Nah, bagaimana sekarang rasanya? Coba. Dalam nama Yesus. Apakah sakitnya sudah hilang
Pusingnya sudah hilang atau belum? Gimana? Belum merasakan apa-apa, tapi saya yakin sih ini akan hilang. Nah, tidak cukup. Pada saat ini harus sembuh. Jadi apakah masih sakit? Sudah nggak pegel lagi. Tadi ini pegel banget. Ada perubahan, puji Tuhan, ya. Itu yang penting. Ya. Itu terbukti, ya. Tapi apakah masih tinggal sedikit? Karena kita mau 100% sembuh. Itu tujuan kita. Bagaimana? Masih Udah ada? nggak lagi, Pak. Tidak ada lagi. Tidak, tadi saya kan dengerin webinar ini sambil tiduran. Sambil tiduran, terus karena ada Pak Pastor minta ada kesembuhan, jadi saya tergerak untuk angkat tangan, raise hand. Ya. So I believe Jesus heal me today. Sudah hilang. Yes. Sudah 100% Sudah tidak hilang. pegal lagi. Tidak lagi. Terus saya ngerasain seperti panas di samping. Panas, ya. Kalau rasa panas itu kemungkinan tenaga kesembuhan yang keluar. Tenaga kesembuhan yang mengalir. Jadi rasa panas. Ini panas. Ya. Yep. Puji Tuhan. Nah, ini panas di sekitar sini. Ya. Jadi artinya ini tenaga kesembuhan yang lagi mengalir, lagi kerja. Ya. Coba bangun berdiri. Jalan sedikit, coba dilihat pusingnya. Bangun berdiri, jalan sedikit. Itu buktinya. Itu buktinya. Harus dibuktikan. Udah oke sih, Pastor. Thank you. Semua oke. Iya. Coba bisa ke belakang, bergerak, ke depan, ke pinggir. Bergerak ya. begitu. Coba mutar. Saya di kamar kos, jadi kecil, sempit sekali. Tempatnya kecil, ya. Iya. Puji Tuhan. Jadi sudah enak, ya. Sudah enak. Sembuh sempurna dalam nama Yesus. Tidak boleh kembali lagi vertigo itu. Amin. Dan apa yang menyebabkan vertigo itu aku tengking dalam nama Yesus. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus beserta Vika. Amin. Nah, Vika, kalau vertigo balik, bagaimana tindakannya? Bagaimana? Kita terima saja, ya. Doa lagi. Tengking lagi. Otoritas lagi, perintah lagi. Amin. Sembuh, tidak kembali lagi. Amin. Ngerti nggak? Jadi kita tuh jangan membiarkan ya penyakit atau setan atau segala gangguan apa saja yang ngacaukan kita tuh jangan dibiarinin, ditunggu-tunggu lah. Ya mungkin kehendak Tuhan lah aku ini menderita. Jangan pikir begitu ya. Amen. Langsung ya kalau seperti kita diserang itu kita kan langsung ya refleks ya kembali hantam mereka karena ini barang-barang jahat penyakit setan itu nggak ada yang baik. Amen. Puji Tuhan. Nah, mengganggu kita ini itu. Nah, puji Tuhan. Nah, Lucio, why don't you take over? You minister to a couple more, okay? Nah, sekarang istri saya dia ambil alih, dia yang melayani mungkin 1-2 orang lagi sampai sembuh, ya. Amin. Nah, jadi begini sudah terbukti ya, firman Tuhan terbukti. Amin. Otoritas itu betul-betul ada, sudah dipercayakan kepada kita. Otoritas. Amin. Otoritas menguasai setan-setan dan menyembuhkan orang sakit, termasuk COVID. Amin. Termasuk COVID bisa disembuhkan. Amin. Semua sakit penyakit bisa disembuhkan, tapi ingat tujuannya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu maksud terutama, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bukan hanya untuk gereja saja, bukan hanya untuk orang percaya saja, tapi untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Oke, Lucio. Tadi masih ada satu saudari lagi ya yang perlu dilayani. Iya, saya. Ya, Bu Intan. Puji Tuhan. Ya. Silakan Bu, apa yang mau dilayani? Ya, saya 4 bulan yang lalu operasi katarak sebelah mata kanan saya. Nah, sekarang saya penglihatannya itu bergelombang, Bu. Jadi kalau misalnya garis lurus, lihatnya gelombang-gelombang gitu. Sampai sekarang saya periksa ke dokter kemana di scan nggak apa-apa gitu, nggak ada
dokternya juga bilang baik kok, nggak ada apa-apa. Jadi dia bingung kenapa penglihatan saya tuh bergelombang gitu sampai sekarang itu. Oke. Iya. Oke. Mari kita layani Ibu Intan ini. Jadi letakkan tangan di atas mata ya. Letakkan di sana ya. Nah, konsentrasi ya. Iya. Mungkin cahaya yang masuk itu kurang rata ya, kurang apa? Oke, mari kita sama-sama melayani Ibu Intan. Dalam nama Yesus, semua kelainan daripada operasi katarak ini aku tengking dalam nama Yesus. Dan mata sembuh dalam nama Yesus, tidak melihat gelombang lagi. Gelombang lagi. Cahaya yang masuk ke dalam mata sempurna dalam nama Yesus. Dan ada kelainan daripada operasi itu yang tidak sempurna, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau akan melihat dengan sempurna, tidak ada sempurna. Matamu sembuh, penglihatanmu sembuh dan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan penglihatanmu. Penglihatanku. Ya, coba lihat Bu. Masih Bu, masih bergelombang. Ada kemajuan? Belum ya Bu. Belum ya. Ayo, mari sekali lagi ya. Jadi kalau kita melayani itu jangan cuma satu kali ya, berkali-kali karena Tuhan mengajar kita ya. Jadi mari Ibu juga sama-sama ya, perintah itu mata. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mata sempurna. Mata sempurna. Penglihatan menjadi sempurna. Penglihatan menjadi sempurna. Semua yang menyebabkan gelombang itu, cahaya yang tidak sempurna masuk ke dalam mata, disempurnakan menjadi rata, menjadi normal dalam nama sempurna. Heal in the name of Jesus. Heal. Vision, sight, restore. Kalau ada Now, masih ada be healed. katarak yang ketinggalan di dalam mata atau kelainan, aku tengking dalam nama Yesus. Restored. Sembuh. 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 Dan tekanan darah juga menjadi sempurna. Apa yang saja yang menyebabkan kelainan ini, aku tengking dalam nama Yesus. Sembuh. 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 Nama Yesus, matamu sembuh. Haleluya. Coba Nama Tuhan dilihat Yesus. lagi. Dilihat lagi coba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Salam. Masih loh, masih bergelombang. Ya, oke. Ibu nanti di rumah bisa nggak sendiri? Coba Ibu katakan Bisa. dalam nama. Ya, bisa ya? Bisa. Tengking itu ya. Bisa. Aku tolak ini tidak normalan mata ini ya. Setiap hari ya, setiap saat kalau kita lagi mikir-mikir, aduh mataku kenapa begini? Udah jangan pikir, langsung tumpahkan tangan dalam nama Yesus. Aku tengking ini gejala ya, Bu ya, itu terus pasti sembuh, harus sembuh. Amin. Ya, Bu Intan. Ya, saya terima kasih. Nanti kasih Bu. laporan minggu depan. Oke, terima kasih Bu. Sekali Lucy. lagi, satu kali lagi kita semua ya. Ayo sama-sama. Dalam nama Yesus. Mata ini menjadi sempurna, penglihatan sempurna. Sempurna. Sembuh. Segala kekhawatiran juga pergi. Apa saja yang menyebabkan mata ini tidak baik, aku tengking tidak boleh berdiam dalam dalam nama Yesus. Sembuh sempurna, mata sembuh sempurna.
sempurna, penglihatan sempurna dalam nama Yesus. Dan sempurna Dalam dalam nama Yesus. Lihat lagi, Bu. Mujizat terjadi. Amin. Iya, masih Bu. Ya. Ya, terus ya. Jangan dilepas ya, Bu ya. Itu kita hentem itu. Jangan dibiarkan. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan berkati Ibu juga. Berdoa untuk Ibu Catherine Hera itu, Bu. Ibu Catherine boleh dibuka speakernya bicara, Bu. Bu Catherine. Bu Catherine. Buka speakernya, Bu. Ya. Praktek didoakan. Saya minta didoakan itu anak saya Jennifer. Ya, Bu Catherine. Jennifer. Saya kepalanya sakit. Kepalanya sakit ya. Sakit. Lagi sakit. Ya, semalam juga tiba-tiba diserang jam 10, jam 11 itu serang 11. Saya doa-doa terus. Sekarang ini masih ada sisanya. Ya terus itu bikin kepala saya sakit terus. Terus goyang-goyang. Tadi lagi dengar firman juga begitu, tekan terus lagi. Oke. Ya. Saya berdoa sendiri itu. Ya. Ayo kita sama-sama melayani. Nah, biar kita jauh tuh nggak jadi soal ya. Masih saya di Houston, Ibu entah di mana, mungkin di Philadelphia atau di mana, tidak jadi soal. Karena dengan otoritas itu ke bulan aja sampai ya. Bintang kemana saja sampai. Ya. Nah, jadi tidak ada dipengaruhi jarak ya. Ayo mari. Tapi kan Ibu sendiri di sana, Ibu sendiri letakkan tangan. Nah, kalau tenaga kan harus mengalir. Nah, Ibu letakkan tangan ya, mari kita tengking. Dalam nama Yesus, sakit kepala ini. Dan darah tinggi atau apa saja yang menyebabkan sakit kepala ini pergi dalam nama Yesus. Kalau ada kadar gula yang tinggi juga turun dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Semua organ-organ sembuh dalam nama Yesus. Sembuh total. Sakit kepala ini tidak boleh kembali. Apa saja yang menyerang Ibu Catherine ini aku tengking dalam. Yes. Nah, Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita semua dalam nama Yesus. Sembuh. Sakit kepala ini tidak boleh tinggal. Sembuh semua. Sembuh. Tidak sakit lagi. Sembuh total. Nama Yesus. Nah, bagaimana sudah sembuh. Amin. Jadi bagaimana dia? Sudah sembuh, Bu Catherine. Bagaimana, Bu? Rasanya udah enteng. Sakit kepala itu memang gak enak ya. Nah, kalau ini ada aliran darah, jantung juga sembuh dalam nama Yesus. Amin. Jantung juga berdetak dengan normal. Ya. Dalam nama Yesus, sakit kepala ini pergi. Gimana, Bu? Gimana, Ibu? Ibu di mana? Bu Catherine sudah sembuh ya? Udah sembuh, pergi. Hah? Di mana dia? Pergi. Mungkin itu apa? Mungkin mic-nya dibuka. Zoom-nya kurang kuat ya, WiFi. Ibu Catherine ya. Ibu Catherine kalau kedengaran ya, Ibu teruskan saja ya, teruskan saja. Karena kita harus. Saya lihat sudah sembuh itu. Biasa Bu Catherine kepalanya goyang-goyang itu. Sekarang sudah enggak itu. Ini saya sakitnya. Saya lagi lagi datang, saya pakai otoritas nama Yesus, keluar roh-roh bukan dari Tuhan, patahkan, hancurkan. Aku terus lakukan, tapi masih ada sisa-sisanya. Yang ada sisa juga pergi, tidak boleh sisa, tidak boleh. Hilang. Ibu Catherine sama sekali sembuh, sama sekali pulih. Sakit pulih total. Harus pergi. Dalam semua nama sisanya perintahkan hilang, apa saja yang menyebabkan sakit kepala ini, baik pun jantung, sisa
Pernapasan, dalam nama peredaran Yesus. darah Sembuh sempurna. total. Ibu menjadi Sembuh sehat total dalam nama dalam nama Yesus. Yesus. Sembuh total. Amin. Amin. Sembuh. Dalam nama Sembuh. Ya. Nah. Bagaimana, Bu? Dan Jakarta. Ini sakitnya tiba-tiba, bukannya darah tinggi. Kalau biasa darah tinggi 210 pun dia nggak sakit kepalanya. Ini semalam lagi mau berdoa, dia datang, dia serang takut sekali. Jadi semalam sampai ini hari masih ada, dia tekan sakit terus. Saya doakan. Sekarang? Ini ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres kayaknya. Sesuatu gangguan, kiriman. Ya, ini aku thinking melalui otoritas yang diajarkan tadi. Ya. Aku tidak tahu kenapa itu terus sembuh nanti datang lagi, sembuh dia datang lagi. Tidak boleh kembali lagi. Akar-akarnya aku cabut yang menyebabkan sakit kepala ini. Kalau sudah sembuh, sawan atau apa saja yang mengganggu pikiran ibu, aku tengking juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sejahtera Tuhan Yesus menjaga hati dan pikiran ibu supaya tenang. Dalam Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Jadi pulih. Itu sudah enak. Tidak boleh kembali sakit kepala ini. Kalau ada apa namanya? Sakit kepala yang datang tiba-tiba itu apa namanya? Migraine. Migraine, ya. Tidak boleh migraine dalam nama Yesus. Bukan ditekan-tekan. Ini kayak sakitnya tuh ditekan-tekan dulu, ditekan-tekannya sakit sekali. Tekanan itu pergi. Dan kalau tekan sakit dari orang siapa yang bisa tolong bantu doakan saya. Kalau dia datang tekanan gitu. Kalau dia didoakan kira-kira setengah jam hilang. Oh, gitu. Iya. Ini sering-sering terjadi. Sering-sering terjadi. Sudah berapa kali didoakan. Ibu kalau sekali kejadian, ibu langsung tolak ya sendiri ya. Saya sudah sendiri. Sekarang saya sudah mulai belajar. Saya tolak sendiri thinking. Semalam saya thinking sampai 1 jam. Jam bagus. Tapi masih ada sisanya tadi itu saya dengar dari firman. Biar firman mengajarkan. Saya pakai otoritas itu untuk mengataskan. Tapi masih ada. Nah, sebetulnya sebagai kita kan lagi mendengar pelajaran ini, semua kita ini kan orang percaya ya. Nah, untuk orang percaya ada satu hal yang penting sekali. Dan Tuhan mengajar kita kalau kita berdoa itu, oh Bapak, ampunilah kesalahan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, untuk orang percaya ini penting sekali. Oh, kita lagi menginjil di luar ya sembuhkan dulu baru suruh dia ngaku dosa ya. Tapi kalau kita ini kalangan sendiri, kita ini orang-orang percaya di hadapan Tuhan kita itu bertanggung jawab untuk mengampuni orang. Nah, mengampuni orang bukan hanya sehari saja, tapi setiap hari, betul nggak? Karena kita itu ya mungkin kita nyakitin hati orang atau orang nyakitin hati kita, namanya kita manusia. Jadi penting sekali setiap saat kita itu tidak ada jengkel ya di dalam hati kita, maklum kita manusia ya, apalagi ibu-ibu. Ya, jadi kita hatinya tuh di hadapan Tuhan itu ya tenang ya. Jadi kita biar tenang, kita biar tidak ada apa-apa lagi di hati kita, ada ganjalan ya. Puji Tuhan. Dan kita juga makan yang baik, tidur yang baik, itu bagi anak-anak Tuhan. Nanti ada satu hari kita boleh sharing. Ya. Dan terutama kita sebagai orang-orang Indonesia ini, kita suka makan gula, ya, suka makan roti, ya, suka makan kue. Nah, hati-hati saudara-saudari, ya, makanan kita itu. Karena kita ini anak Tuhan, kita mau menjaga makanan kita yang sehat. Ya. Puji Tuhan. Padahal kalau makanan di Indonesia tuh tempe atau toge tahu itu makanan yang sehat luar biasa ya. Malahan makanan yang seperti roti-roti lah, entahlah apa yang di bakery itu, wah itu luar biasa. Mengganggu kesehatan kita ya. Jadi sayur-sayuran, gado-gado itu luar biasa, itu makanan Indonesia yang paling sehat ya. Puji Tuhan. Ini hanya
kami sampaikan saja sebagai sampingan, supaya anak Tuhan nanti jadi sehat dan panjang umur. Jangan panjang umur tapi tidak sehat, susah ya. Tapi sehat, panjang umur. COVID juga nggak bisa datang. Kalau COVID itu banyaknya nyerang orang-orang yang misalnya diabetes ya, atau darah tinggi atau jantungnya serang cepat itu. Tapi anak-anak Tuhan jaga seperti Mazmur 91. Kita semua sehat. Amin. Haleluya. Yang saja Pak Boy. Baik Bapak Ibu, karena waktunya terus berjalan, saya ingin ajak kita semua praktek. Masing-masing kita yang ada kekurangan apapun, yang dirasakan tidak enak, kita perintahkan sama-sama. Ayo. Ya, Pak sama-sama ya. Mujizat terjadi. Jadi tidak satu-satu lagi, semuanya serentak. Mari amin. Sama-sama. Nanti Pak William, Ibu juga ikut doakan sama-sama ya. Apa yang kita rasa nggak enak kita dalam diri kita, perintahkan. Mari sama-sama dibuka speakernya masing-masing, buka suara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkan semua sakit penyakit. Usir semua keraguan-keraguan, ketidakpercayaan. Gangguan. Dalam nama Yesus mulai hari ini semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sakit apapun juga aku katakan sembuh. Kesahan aku. Dalam nama Yesus. Sehat semuanya. Tuhan terjadi. Jahat. Dalam nama Yesus sembuh yang sakit kepala, sembuh yang sakit mata, sembuh yang tekanan darah tinggi, sembuh yang sakit. Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Semua penyakit, semua setan. Dalam nama Yesus. Saja. Bukan daripada Tuhan Yesus. Boleh kuasa atas kami. Nggak bisa jalan coba mulai bangkit berdiri Bu Sri, digerakkan. Ayo. Yesus Tuhan kami, ajak kami dari tempat tidur. Menyembah kembali. Dalam nama Yesus. Akan sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Perintahkan penyakit pergi dalam nama Yesus. Perintahkan kembuan ketakutan pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mati dalam nama Yesus. Yang umur dalam nama Yesus. Haleluya. Mulai digerakkan. Kalau tangannya nggak bisa gerak, digerakkan. Bangun dari tempat tidur. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Yesus kami ya, terus digerakkan Bu. Bangun dari tidur. Bangun. Jalan mulai dibangun. Yang ada di sebelahnya bantu. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Kuasa sakit lambung, sakit leher, sakit pinggang, sakit otot, sakit tulang, semuanya dalam nama Yesus. Sembuh, jantung sembuh. Kidney sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam sembuh dalam nama Yesus. Lagi penyakit sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada lagi. Ya Bu, sudah mulai jalan ayo. Sembuh, tangannya digerakkan. Bebaskan tidurnya sembuh dalam nama Yesus. Dari segala apa saja yang mengganggu engkau, engkau dilepaskan, engkau dipulihkan. Haleluya. Tuhan di atas engkau dan keluargamu. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita adalah imam, kita adalah nabi, kita adalah raja. Gunakan otoritas raja dalam nama Yesus. Adalah imamat yang rajani dalam nama Yesus. Yang bikin orang gemuk ada roh rakus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tubuh Bobi Karisma menjadi sehat, sempurna dan amin. Sempurna, sembuh. Terus dilatih Bu Sri, bisa jalan, bergerak ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah malam ini yang di Indonesia Timur, ya. Beberapa lainnya kita akan akhiri ibadah kita. Boleh kita nyanyi satu lagu pujian penyembahan. Sudah sembuh itu pasti ada yang sembuh minggu depan. Baik, sebelum kita akhiri minggu depan.